Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menentukan suatu produk ya supaya bisa mendukung penjualan kita. Ya. Jadi saya mulai untuk share PowerPoint saya ya. Nah, jadi apa sih langkah-langkah kita ketika kita membuat produk? Katakanlah Anda bukan membuat sekarang, Anda punya produk ya. Apakah langkah-langkah yang harus Anda lakukan ketika menjual sesuatu itu? Yang pertama, produk itu harus memenuhi kebutuhan pasar. Jadi berangkat dari ketika Anda, memulai suatu usaha atau membuat suatu produk, maka, langkah pertama adalah riset pasar. Riset pasar di sini adalah, eee, menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat yang sesuai dengan produk yang akan Anda jual, ya. Apakah memang benar-benar pasar itu membutuhkan produk Anda atau tidak? Seberapa penting produk Anda bagi pasar atau calon customer? Itu. Yang kedua, pastikan produk Anda bernilai. Jadi value proposition pada awal kita kuliah kita bicara masalah value produk. Jadi nilai dari produk secara apa yang ada di dalam produk itu apa? Value yang bisa kita unggulkan apa? Value di sini bukan berarti komposisi dari produk itu sendiri, tapi ada nilai-nilai eksternal misalnya. Jadi tidak harus dari dalam produk itu sendiri, tapi ada nilai-nilai eksternal yang membantu produk itu bernilai. Produk dari internal apa? Misalnya produk enak rasanya, itu berkualitas tinggi ya, bahan-bahan yang nomor satu itu adalah produk yang dibangun dari dalam yang bernilai, tapi juga bisa dibangun dari luar ya. Misalnya dari sisi pelayanan, pelayanannya cepat, pelayanannya ramah, pelayanannya bisa antar sampai tujuan. Itu adalah nilai dari produk itu sendiri yang harus Anda bangun dalam satu paket membuat produk ya. Kemudian menawarkan sesuatu yang unik. Jadi ketika Anda membuat produk, tentunya ada produk-produk pesaing yang sama dengan produk yang Anda jual. Bagaimana kita bisa memenangkan pasar, maka Anda harus menawarkan sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik itu apa? Sesuatu yang tidak dimiliki oleh produk lain ya. Katakanlah sama-sama keripik tempe misalnya, tapi keripik tempe Anda ada sesuatu ya, misalnya beli satu dapat satu itu sudah umum misalnya, tapi pada posisi yang sama, pada produk yang sama tidak seperti itu ya. Eee, atau mungkin keripik tempe yang biasanya itu biasa asin, tapi Anda coba membuat rasa yang lain misalnya, rasa manis atau macam-macam ya. Nah itu adalah sesuatu yang unik, yang tidak melekat pada produk-produk sejenisnya. Kemudian menentukan pasar yang tepat ya, menentukan pasar yang tepat itu seperti apa? Eee, Produk kita itu tidak bisa kita tawarkan kepada semua kalangan ya. Kita harus mentarget pada segmentasi pasar yang sesuai. Tentunya dikembalikan pada produk kita nilainya seperti apa. Kita yakin pada nilai yang mana, segmentasi pasar kita tepatnya di mana. Nah, itu yang perlu kita, apa namanya, analisis dulu. Produk kita, oh ternyata produk kita itu bagus loh menurut, pengalaman, apa namanya, menurut pengalaman customer, produk kita itu bagus dan bernilai karena enak dan kualitasnya bagus. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa produk kita itu layak dijual agak premium. Karena kita punya poin-poin itu. Sehingga yang kita tembak pasarnya adalah pasar menengah ke atas ya.
Kemudian, bagaimana kita memenuhi pasar ya, ad itu bisa kita uraikan ya, memenuhi pasar yang kita maksud di atas tadi, kita bisa uraikan. Memenuhi pasar artinya kita bisa memuaskan pasar, kemudian interest ya, menarik, kemudian juga meaningful, bermanfaat, kemudian produktif ya, mampu membuat pembelinya produktif. Kemudian juga tahan lama dan entertaining, menghibur. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan pasar yang bisa kita uraikan. Seperti kita tadi di awal ya, salah satu langkah untuk memastikan bahwa produk kita itu laris di pasaran adalah memenuhi kebutuhan pasar ya. Satisfy, interesting, meaningful, productive, long lasting, dan entertaining. Kemudian yang kedua, pastikan produk Anda bernilai, value yang melimpah. Jadi coba timbulkan value-value yang ada di produk Anda. Jadi produk-produk Anda itu apa? Kita gali semuanya. Kita gali yang bisa kita tawarkan kepada customer itu apa saja. Ya. Produk Anda akan menjadi populer, diminati banyak orang bahkan tanpa disadari para konsumen yang akan menjadi bagian dari marketing bisnis Anda. Sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk promosi. Tentunya ketika, produk Anda value maka dia akan menyampaikan kepada orang lain, "Oh ternyata produknya A, produknya Bapak ini, produknya Mas ini itu bagus, enak dan pokoknya pengen beli lagi lah," seperti itu. Ketika sudah mencapai tataran seperti itu maka, eee, konsumen itu sebagai marketing bisnis kita ya. Kita tidak perlu jadi kita cuma mengeluaskan aja, memperluas jaringan dan customer pada segmen-segmen tertentu. Kemudian menawarkan produk yang unik ya, unik artinya tidak ide-ide yang kreatif dan inovatif yang tidak dimiliki oleh, pesaing lain. Kita tadi sudah jelaskan bahwa kita dalam membuat suatu produk, maka carilah keunggulan dan keunikan. Kira-kira keunikan yang akan Anda tawarkan itu adalah keunikan yang seperti apa. Kita gali, kita coba modifikasi, ide-ide kreatif dan inovatif sehingga kita bisa menawarkan sesuatu yang lain ya, walaupun produknya sama. Nah, ini yang perlu kita gali. Kemudian memasuki pasar dengan nama yang tepat. Pada bisnis startup, pembelian nama produk hendaknya memiliki kesan yang simpel, enak diucapkan dan berasosiasi terhadap jenis produk yang dimaksud ya. Jadi eh, membuat brand atau membuat namanya merek itu harus simple dan enak diucapkan ya. Oke, itu adalah konsep dasar dalam pembuatan eh, produk ya, produk supaya kita bisa menjual produk itu secara laris di pasaran. Kemudian tugas Anda yang sudah saya berikan minggu lalu adalah Anda membuat presentasi produk dalam bentuk video. Silahkan diupload di Google Classroom ya. Kemudian beri nama produknya yang jelas ya, isi videonya adalah eh, berupa produk apa namanya deskripsi produk kemudian juga keunggulannya seperti saya katakan tadi dan ditambah dengan strategi marketingnya seperti apa. Apakah menggunakan sosial media, apakah menggunakan website dan sebagainya. Itu nanti coba Anda buat ya presentasi, nggak usah lama-lama, bisa 3 menit sampai 5 menit dalam bentuk video, kemudian diupload
link-nya di Google Classroom. Silahkan gabung di Google Classroom, supaya Anda bisa mendapatkan tugas ini dan mengumpulkannya di Google Classroom supaya bisa terrekod semua, oke. Itu untuk tugas pertama. Jadi nanti mungkin saya akan kasih contoh ya tugas-tugas, dari teman-teman yang sudah bagaimana mereka mempresentasikan video-video itu, produknya dalam bentuk video. Saya kira video ini bisa berupa video slideshow boleh, saya kasih kebebasan, yang penting pesan dari produk Anda itu bisa tersampaikan. Misalnya saya seorang customer, Anda memberikan atau menyampaikan, menawarkan produk Anda kepada saya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah membuat deskripsi produk itu sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, kemudian juga memberikan, tambahan informasi, katakanlah ini produk keunikannya apa, seperti step-stepnya tadi, segmentasinya siapa, kemudian juga strategi marketingnya seperti apa, ya, itu. Itu yang pertama yang harus Anda selesaikan dalam minggu ini. Eee, saya kira sudah ya, karena saya, sudah 2 minggu ini tidak mengisi, saya kira, teman-teman sudah atau sudah mengerjakannya, eee, dan tinggal mengumpulkan aja. Kemudian juga ditambah tentang aktivitas pemasaran ya, perencanaan pemasaran produk ya, produk keripik misalnya. Nah ini sepertinya sudah saya kasih tahu ya, sudah saya download-kan atau belum ya, saya lupa. Tapi nanti saya ulang lagi untuk mendownload bagaimana kita membuat perencanaan pemasaran produk Anda ya. Produk Anda seperti apa, kemudian dibuat perencanaan. Ini sudah saya kasih contoh, dalam bentuk Gen-chat ya. Coba saya share ini kayaknya videonya ini ya. Jadi saya ulang lagi, yang pertama adalah Anda membuat video tentang, produk yang menjelaskan secara detail produk Anda. Videonya berdurasi, jangan panjang-panjang ya, nanti saya ngantuk untuk melihatnya, yang jelas 3 sampai 5 menit cukup ya. Yang penting sudah menjelaskan kesemuanya dari produk yang sudah Anda buat, oke. Kemudian yang kedua adalah merencanakan aktivitas pemasaran. Nah ini sudah saya kasih contoh secara gamblang bagaimana kita membuat perencanaan pemasaran. Ini saya contohnya ya. Contohnya nama perusahaan keripik bayam Oke Bos ya. Mulai tanggal ini dan sebagainya, ini sudah saya jelaskan minggu lalu ya, 2 minggu sebelumnya. Nah, yang harus Anda lakukan apa ya? Target Anda berapa bulan untuk mencapai ini ya. Misalnya riset menentukan pasar ya. Itu targetnya 10 hari. Ya, Anda ini start dan ini nanti secara otomatis akan membentuk, diagram bar di sebelah ini ya. Kemudian melakukan survei online dan offline, menyiapkan menu, menentukan segmentasi pasar, survei produk, menyimpulkan produk, kemudian branding. Branding itu di sosial media, menyiapkan akun sosial media ya, atau bisa dijelaskan lagi sosial medianya seperti apa. Sosial media Instagram, sosial media, Facebook dan sebagainya. Kemudian menyiapkan materi promo atau video atau foto. Nah itu sesuai dengan, produk Anda. Itu berapa hari, ini harus ditulis di sini 4 hari, 3 hari dan sebagainya ya. Dimulai kapan, kemudian di sini nanti ada progresnya berapa persen ya.
Ini sudah rumus otomatis tinggal Anda ngisi tanggalnya aja nanti secara otomatis akan membentuk diagram bar di samping. Kemudian promo promo FB itu berapa hari, promo Instagram, promo offline dan sebagainya. Nah, ini nanti kalau misalnya ada aktivitas penjualan, misalnya di sini, "Oh, saya ada aktivitas lain itu, Pak, penjualan." Ya ditulis saja di sini penjualannya apa. Misalnya mengirim sales misalnya, mengirim sales, nah seperti itu. Kemudian, eee, apa namanya, tagihan kepada pelanggan misalnya, harus diselesaikan dalam beberapa hari. Itu nanti silahkan ditulis di sini aktivitas penjualan ya. Kemudian ada aktivitas stok kontrol apa enggak? Stok kontrol itu misalnya, eee, update stok misalnya atau kontrol stok. Kontrol stok berapa hari sekali, kemudian juga update membeli barang, baru beli stok misalnya, dan seterusnya. Itu adalah aktivitas-aktivitas pemasaran mulai dari branding atau riset, branding, penjualan hingga stok kontrol. Silakan nanti diuraikan dulu, eee, tugas-tugas dari perencanaan pemasaran itu apa saja, di-list di sini. Nah, nanti akan ini mudah ya, yang sulit itu mungkin menentukan jenis kerjaannya ini. Coba Anda kalau misalnya sudah bekerja di suatu perusahaan, diduplikasi aja. Mulai dari apa, ini tidak harus riset pasar ya, atau mulai dari branding nggak masalah ya. Semua aktivitas penjualan itu Anda tulis di sini dan harus Anda punya target di sini ya. Saya menjual 100, 100 keripik, 100 bungkus keripik ya. Itu apa yang harus Anda lakukan diuraikan di situ. Jadi coba ya nanti dicoba, silakan supaya Anda benar-benar bisa menjadi manajer pemasaran yang bagus ya. Kalau sudah tertata di sini, pikiran Anda sudah sistematis. Jadi tinggal nanti reviewnya seperti apa, pencapaiannya berapa persen, itu nanti sudah langsung tertulis di sini. Kalaupun misalnya tidak tercapai nanti bisa dievaluasi di di akhir dari kegiatan penjualan itu. Kira-kira yang kurang apa? Apakah dari sisi sumber daya manusianya, apakah dari sisi teknisnya, atau dari sisi strateginya itu nanti bisa dievaluasi. Oke, oke dari sini kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya di bawah Classroom ini silahkan. Kalau masih ada pertanyaan ya ataupun ya pokoknya segala yang sesuatu yang perlu disampaikan silakan sampaikan. Oke terima kasih nanti akan saya kirim file-filenya silakan di-download dan di-upload lagi, tugasnya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.